Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa sama-sama dulu ya. Mana ketua kelasnya, silakan. Ini. Oke, Ibu mengecek kehadiran sama Sita, hadir Bu. Asifa, hadir Bu. Eni, hadir Bu. Kita lanjut ke materi, tapi sebelumnya Ibu mau tanya, materi kemarin ada yang sudah paham atau belum? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikutnya. Ya Bu. Tunggu ini ya. Ya. Yaitu materi identifikasi. Oke, Ibu mau tanya pengertian konflik, yaitu apa? Pengertian dari konflik. Terjadinya suatu masalah. Yang satu orang dulu dari ini. Pengertian konflik adalah puncak di mana ada masalah. Oke, yang ini Terjadinya suatu masalah. konflik yaitu proses sosial antara dua pihak, yaitu individu atau kelompok. Ya, individu atau kelompok. Penyebab dari munculnya konflik yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat itu apa saja? Lingkungan dari masyarakat, konflik dari masyarakat. Yang menerima pendapat sama lain. Ya, terus Dilihat lagi teman. ya, ada kebanggaan kelompok. Kelompok adanya perbedaan pendirian, yaitu semua dari masyarakat. Berbagai potensi konflik akibat keberagaman apa? Potensinya akibat keberagaman. Selain suku ada budaya. Selain budaya, ada ekonomi. Budaya sosial. Itu masuk ya? Ya. Budaya sosial. Itu semua masuk di keberagaman. Terus solusi dari mencegah konflik dalam masyarakat. Kita tahu konflik dari dalam masyarakat. Solusi dari masyarakat. Ya, solusinya Dibicarakan secara baik-baik. ya. Ada perbedaan pandangan konflik atau ada 4 ya? 4 poin, yaitu ada 1. Dampak pentingnya toleransi. Dampak dari Pentingnya toleransi. Yang kedua ada peran pemilu. Peran pemilu itu apa? Apa itu peran dari pemilu? Bermusyawarah. Hah?
bersuara. Ya. Terus dari pencegahan konflik sosial dilakukan melalui pendekatan dialog, yaitu peningkatan dan toleransi. Melalui pendekatan toleransi dan pemerataan keadilan. Di sini di berbagai potensi, sedangkan ada konflik akibat dari konflik. Pertama yaitu satu apa tadi? Satu, konflik antar masyarakat dan atau suku ya. Suku. Selain suku ada konflik budaya, konflik sosial. Selain konflik sosial ada budaya lagi ya. Itu semua ada. Terus meningkatkan pemahaman tentang keberagaman, toleransi. Pemahaman dari toleransi. Apa itu? Yang pertama, diplomasi. Yaitu diplomasi itu apa? Siapa yang tahu? Diplomasi. Ada tahu? Tidak. Oke. Diplomasi atau dialog terbuka. Di sini ada 3 ya. Penguatan sistem pernyataan dini. Kedua, pelestarian budaya dan persatuan. Dan sini ada solusi penanganan konflik. Di sini ada solusi penanganan konflik, yaitu ada mediasi, arbitrasi, yaitu menggunakan pihak ketiga, ya, pihak ketiga untuk mengambil apa? Mengambil keputusan. Oke, Ibu suruh bagi kelompok ya. Kelompok 1 ada berapa kelompok ini? 3. Ada 3. Satu dari kelompok mana? 1, 2, 3. Oke. Kalian di sini cari tentang yaitu konflik tentang masalah pihak yang terlibat dari kasus keberagaman. Apa ya? Konflik yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Belum. Ya, sudah. Berikutnya kelompok 2 dan 3. Sudah? Kelompok 2 sudah? Lanjut ya. Kelompok 1 mana? Silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin
merepresentasikan hasil tugas kami, yaitu konflik di lingkungan masyarakat. Konflik di masyarakat adalah pertentangan yang terjadi antara warga atau kelompok karena perbedaan kepentingan, nilai, budaya, dan perebutan sumber daya di lingkungan tempat tinggal. Penyebab yang sering muncul yaitu perbedaan pendapat atau paham, masalah batas tanah dan sumber daya, kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan budaya dan agama, masalah sosial. Cara mengatasi masyarakat yaitu musyawarah mediasi pakai tokoh adat, RT atau RW, gotong royong dan bikin kesepakatan tertulis biar jelas. Mungkin itu yang bisa. Oke. Yang kedua, Perkenalkan, nama saya perwakilan dari kelompok kedua yang membacakan juga saksi sekali. Di mana konflik dari lingkungan masyarakat disebabkan oleh faktor yang pertama faktor ekonomi. Penyebabnya ketimpangan status ekonomi yang memicu rasa iri atau tidak adil. Yang kedua faktor sosial dan budaya. Disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, tradisi atau cara hidup. Yang ketiga faktor komunikasi disebabkan oleh adanya gosip atau informasi hoax yang menyebar. Yang keempat faktor kepentingan atau kekuasaan disebabkan oleh perebutan akses terhadap fasilitas umum. Dan yang terakhir faktor psikologi disebabkan oleh sifat egois, mau menang sendiri atau tidak mau menghargai orang lain. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. kelompok kedua ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang konflik dari lingkungan masyarakat. Perselisihan akibat perbedaan kepentingan, pendapat, budaya, dan nilai yang sering terpicu oleh komunikasi buruk, diskriminasi, dan kesejahteraan sosial. Bentuk dan contoh konflik di masyarakat. Konflik antar kita dari sumber masalah berpikir, batas tanah, dan pembuangan sampah sembarangan. Konflik sosial dan kelompok. Tawuran antara kampung, konflik antara etnis, dan perselisihan antara kelompok pemuda. Konflik agama. Tantangan akibat perbedaan keyakinan dan prinsip ibadah. Konflik kelas sosial. Kesengajaan antara kelompok kaya dan miskin atau sengketa buruh dan perusahaan. Konflik lingkungan. Sengketa penggunaan sumber daya alam, polusi limbah, dan tata guna tanah. Adapun penyebab konflik, perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan, solusi dan cepat. Dampak konflik negatif. Tentangan hubungan, kerusakan harta benda, korban jiwa, dan rasa takut. Positif meningkatkan solidasi kelompok individu, munculnya kompromi baru dan penyesuaian kembali norma. Penanganan konflik, mediasi melibatkan pihak ketiga yaitu RT, RW, dan kepolisian untuk menangani. Kompromi, mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian. Musyawarah pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat Yang tiga ini tadi apa? Tiga. Kelompok berapa ya? Kan tiga. Apa tadi? maaf masalah Ibu. Iya. Perbedaan pendapat atau paham. Pendapat apa? Perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat. Terus Masalah batas tanah dan sumber daya. masalah tanah. Terus Kesenjangan sosial. kesenjangan sosial. Perbedaan budaya dan agama. Ya. Dan terakhir masalah sosial. Oke. Kelompok tiga bagaimana tadi? Ini kelompok dari masyarakat. Dua. Faktor penyebab konflik. Ya, yang dua kan tiga tadi. Yang tiga. Kedua. Disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor komunikasi, faktor
kepentingan dan kekuasaan yang telah kita buat sebelum. Oke, sebelumnya kita akhiri materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, silakan.